Pemuda yang bunuh dan simpan jenazah kekasihnya hingga jadi kerangka di Bantul, DIY telah ditetapkan jadi tersangka. Pelaku bernama Muhammad Raffi Ramadan tersebut nekat menghabisi korban karena terjebak dalam hubungan yang toksik. Dalam rilis yang disampaikan oleh Polres Bantul, Selasa 25 Maret, Raffi mengaku dirinya tak tahan dengan sikap temperamental korban Enggal Dika Puspita. Raffi dan Enggal menjalin hubungan asmara sejak 2019 silam. Pemuda berusia 24 tahun itu mengungkapkan, sejak awal mereka menjalin hubungan seperti biasa. Namun lama-kelamaan korban makin temperamen dan tak jarang melakukan kekerasan fisik. Raffi berujar, meski tak kuat mendapat perlakuan kasar, namun dirinya masih menyayangi Enggal. Lebih lanjut dikatakan Raffi, dirinya berulang kali kabur dari korban, namun keberadaannya tetap ditemukan. Puncaknya pada September 2024 saat Enggal tengah menggoreng bakso namun ditinggal. Kala itu Raffi sedang mencuci piring dan tak mengetahui bakso telah gosong. Enggal pun marah pada Raffi hingga membuat pelaku naik pitam dan mencekiknya hingga tewas. Seusai membunuh korban, Raffi meninggalkan jasadnya di dalam kamar kos hanya ditutup mantel. Saat masa sewa habis pada November 2024, Raffi turut membawa jasad korban ke kediamannya yang baru. Di sana jasad korban terus disimpan hingga berbentuk tulang belulang. Raffi pun menyesali perbuatannya bahkan menangis saat menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Atas perbuatannya, Raffi dijerat dengan pasal 339 KUHP Subsiden pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pemuda yang membunuh dan menyimpan jenazah kekasihnya hingga menjadi kerangka di Bantul DIY telah ditetapkan jadi tersangka. Pelaku bernama Muhammad Raffi Ramadan tersebut nekat menghabisi korban karena terjebak dalam hubungan yang toksik. Dalam rilis yang disampaikan oleh Polres Bantul, Selasa 25 Maret, Raffi mengaku dirinya tak tahan dengan sikap temperamental korban Enggal Dika Puspita. Raffi dan Enggal menjalin hubungan asmara sejak 2019 silam. Pemuda berusia 24 tahun itu mengungkapkan, sejak awal mereka menjalin hubungan seperti biasa. Namun lama-kelamaan korban makin temperamental dan tak jarang melakukan kekerasan fisik. Raffi berujar, meski tak kuat mendapat perlakuan kasar, namun dirinya masih menyayangi Enggal. Lebih lanjut dikatakan Raffi, dirinya berulang kali kabur dari korban namun keberadaannya tetap ditemukan. Puncaknya pada September 2024, saat Enggal tengah menggoreng bakso namun ditinggal. Kala itu Raffi sedang mencuci piring dan tak mengetahui bakso yang telah gosong. Enggal pun marah pada Raffi hingga membuat pelaku naik pitam dan mencekiknya hingga tewas. Selesai membunuh korban, Raffi meninggalkan jasadnya di dalam kamar kos hanya ditutup mantel. Saat masa sewa habis pada November 2024, Raffi turut membawa jasad korban ke kediamannya yang baru. Di sana, jasad korban terus disimpan hingga berbentuk tulang belulang. Adapun Raffi nekat menyimpan jasad korban karena menunggu waktu yang tepat untuk menguburkannya. Raffi pun menyesali perbuatannya bahkan menangis saat menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Atas perbuatannya Raffi dijerat dengan pasal 339 KUHP, subsidiare pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Ya, karena sebelumnya seperti yang disampaikan tadi, Pak, selama 5 tahun menjalani hubungan itu awalnya memang seperti hubungan biasa, pacaran biasa. Tetapi semakin lama mungkin temperamen dan emosionalnya korban semakin terlihat dan saya memang mendapatkan beberapa kali kekerasan fisik seperti itu. Kalau misalnya ditanya masih sayang atau tidak, ya memang waktu itu saya memang masih sayang. Tapi mungkin tidak kuat di bagian temperamen korban itu seperti itu. Kalau nggak kuat, kenapa nggak diputus, Mas? Nah, untuk saya sebenarnya sudah beberapa kali kabur. Kan selama 5 tahun itu kita juga tinggal bersama lah istilahnya. Tinggal bersama, saya sudah beberapa kali kabur. Tapi memang bisa ditemukan lagi sama korban. Pasti ditemukan. Seberapa jauh saya kabur, pasti ditemukan. Dengan cara hal tersebut saya juga menghindari supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi memang sudah terlanjur puncak emosi saya.
waktu itu dan memang sudah terjadi. Merasa bersalah nggak Mas? Ya saya juga merasa bersalah Pak, karena seharusnya bukan jalan seperti ini yang saya inginkan. Seharusnya ya semuanya bisa dijalani dengan baik. Mungkin saya bisa lebih sabar sedikit waktu itu dan saya memutuskan untuk kabur atau mencari jalan lain, akan tetapi emosi sudah memakan saya. Mas menyimpan mayat dari pacar korban itu untuk menghilangkan jejak atau seperti apa? Karena apa latar belakangnya menyimpan? Ya jujur waktu awal saya membuka kembali kamar itu kan sudah menjadi kerangka ya. Di situ saya sudah kepikiran untuk segera menguburkan korban. Akan tetapi saya tidak punya lahan untuk itu Pak. Kalau misalnya pekarangan di sebelah rumah ayah saya itu masih punya ayah saya, mungkin saya kuburkan di situ. Akan tetapi saya masih bingung waktu itu dengan mau dikuburkan di mana. Jadi dengan itu saya putuskan untuk menyimpan sampai saya menemukan tempat yang tepat untuk menguburkan tulang tersebut. Pak Didi dan Kak Gunes Tunggal masih sayang sama Engel. Terus ada lagi? Saya mohon maaf.